Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita bakal bahas bab 6 dari materi Anda, pasar-pasar baru. Fokusnya tuh gimana teknologi digital, internet utamanya ya, itu bisa buka pasar yang gede banget buat produk-produk yang dulu susah dicari. Lupakan deh soal rak toko fisik yang terbatas itu. Ini era digital. Iya, betul banget. Kata kuncinya di sini tuh agregator. Ini bukan cuma toko online biasa loh ya. Ini lebih ke model bisnis yang pinter ngumpulin sama ngatur pilihan produk yang banyak banget. Dari yang populer sampai yang spesifik banget, yang niche itu, jadi Anda gampang nemuinnya. Efisiensi digitalnya itu loh intinya. Oke, menarik nih. Coba kita bedah ya. Bab ini kan mulai dengan contoh yang bagus ya, soal pasar buku bekas. Dulu kan pasar ini kayak kepisah gitu. Ada buku teks yang gampang dicari, gampang dijual. Terus ada buku-buku non-akademik lain yang nyebar gitu aja. Susah banget nemuinnya. Pernah ngalamin kan? Nyari buku lama yang spesifik, aduh, susahnya. Persis. Nah, terus muncul Alibris. Mereka ini nggak punya toko fisik sama sekali, tapi mereka bangun jaringan inventaris gitu. Dari ribuan toko buku bekas independen. Oh, jadi mereka nggak nyimpen bukunya sendiri? Nggak semua. Mereka pakai teknologi buat nyatuin data inventaris yang tadinya mencar-mencar itu. Pasar yang tadinya nggak liquid istilahnya. Nggak liquid itu maksudnya gimana? Ya, susah ketemu antara penjual sama pembeli buat barang yang spesifik gitu. Nah, berkat teknologi Alibris, pasar ini jadi hidup banget. Jadi efisien. Buku langka yang mungkin cuma ada di satu toko kecil di mana gitu, tiba-tiba bisa diakses siapa aja. Ini dia kekuatan agregasi. Nyatuin pasokan yang kepisah-pisah. Paham, paham. Makanya pasar buku bekas online jadi meledak ya? Betul. Jadi pola agregasi ini sebenarnya ada di mana-mana ya sekarang? Kayak eBay, Google, Netflix, iTunes gitu? Iya bener. Mereka semua itu agregator. Ngumpulin pilihan produk atau informasi dalam skala yang masif banget. Yang nggak mungkin kalau di dunia fisik. Tapi cara kerjanya sama semua nggak sih? Nah, itu pertanyaan bagus. Di bab 6 ini dibedain jadi dua tipe utama. Pertama ada yang hibrida. Ini mereka jual barang fisik tapi lewat online. Contohnya ya Amazon pas awal-awal jual buku fisik. Atau Netflix dulu pas masih kirim DVD lewat pos. Oke. Jadi masih ada barang fisiknya ya? Ya, keuntungannya biaya operasionalnya jelas lebih rendah dibanding toko fisik. Inventarisnya bisa terpusat atau disebar, terus jangkauannya luas banget, nggak terbatas tempat. Jadi logistik barang fisik masih ada, ya, walau lebih efisien. Terus tipe kedua gimana? Ini yang lebih beda lagi. Tepat. Tipe kedua ini digital murni. Nah, ini model yang jual produk digital sepenuhnya, kayak musik MP3 di iTunes atau langganan streaming musik kayak Spotify sekarang. Ah, oke. Di sini lompatan besarnya. Kenapa? Karena biaya produksi sama distribusi buat tiap tambahan produknya itu mendekati nol. Sekali file digitalnya jadi, mau dikirim ke jutaan orang juga biayanya hampir nggak nambah. Ini yang bikin konsep ekor panjang atau long tail itu jadi mungkin. Ekor panjang, maksudnya gimana tuh? Produk yang peminatnya dikit gitu ya? Produk niche. Betul. Karena biaya buat nyimpen sama ngirim produk digital ini kecil banget. Agregator digital murni bisa nawarin katalog yang jauh lebih luas, termasuk judul-judul yang mungkin setahun cuma laku beberapa biji. Beda banget sama toko fisik yang raknya terbatas, jadi harus mikirin barang yang laku keras aja kan. Oke, jadi model digital murni ini bikin pasar niche jadi tetap ekonomis buat dilayani ya? Persis. Nah, perjalanan Amazon yang dibahas di bab ini kayaknya pas banget ya buat gambarin evolusi model ini. Mereka kan nggak cuma berhenti jadi toko buku online hibrida aja. Iya, betul. Evolusi Amazon itu contoh sempurna. Mereka mulai dari toko buku online, gudangnya terpusat, itu kan hibrida. Terus, langkah pentingnya, mereka bikin Amazon Marketplace. Nah, ini bukan cuma nambah pilihan barang, ini ngubah Amazon dari penjual jadi platform. Mereka ngizinin pihak ketiga jualan di tempat mereka. Pilihannya jadi meledak, tapi resikonya nggak di Amazon semua. Wah, cerdas banget ya langkah itu. Terus habis itu apa lagi? Berikutnya mereka pakai inventory on demand. Ini pakai teknologi kayak print on demand buat buku, terus ada juga DVD on demand. Jadi buku atau DVD itu baru dicetak atau dibuat kalau ada yang pesen. Wow,
Ini benar-benar ngilangin biaya nyimpen buat judul-judul yang lakunya lama banget. Secara teori, ini potensinya bisa nawarin semua buku atau film yang pernah ada. Gila sih. Dan puncaknya mereka masuk ke digital murni ya? Ya, akhirnya mereka jual unduhan MP3, video, e-book, layanan streaming. Ini puncak efisiensi model digital murni. Biaya simpen dan kirimnya ya itu tadi, hampir nol. Ekor pasarnya bisa jadi panjang banget. Secara ekonomi, hampir nggak ada batasnya. Oke, oke. Jadi setelah kita kupas semua ini, intinya buat Anda yang lagi belajar ini apa ya? Kayaknya ini ngejelasin banget kenapa sekarang pilihan tuh rasanya meledak gitu. Musik indie, film dokumenter aneh, buku yang spesifik banget, semua kayaknya ada aja gitu. Intinya ini pergeseran fundamental ya. Dari ekonomi yang dulunya serba terbatas karena ruang fisik, jadi ekonomi kelimpahan yang dimungkinkan sama efisiensi digital. Paham cara kerja agregator ini penting. Bukan cuma biar nggak bingung milih, tapi juga buat ngerti strategi bisnis zaman sekarang. Gimana mereka bisa jangkau pasar yang spesifik banget dengan cara yang efisien. Ini ngubah cara produk dibuat, dipasarin, sampai dikonsumsi. Jadi bisa dibilang kesimpulannya, agregator digital ini, mau yang hibrida atau murni, udah buka pasar-pasar baru yang luas banget ya. Caranya ya itu, dobrak batasan fisik, tekan biaya distribusi, apalagi buat konten digital. Hasilnya, pilihan jadi hampir tak terbatas. Betul, dan ini ninggalin pertanyaan menarik buat kita renungin. Kalau biaya buat nawarin produk niche secara digital itu hampir nol, apa ukuran kayak popularitas atau jumlah penjualan itu masih jadi satu-satunya patokan nilai atau untung sebuah produk? Nah, gimana ini ngubah cara kita lihat nilai sebuah karya atau produk? Sesuatu yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut ya kan? Oke, terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.